Selamat pagi, salam sejahtera. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan konstruksi kapal fiberglass khusus untuk sel laminat. Jadi di topik lain kita akan pisahkan dengan yang konstruksi dengan konstruksi penguat. Untuk yang topik kali ini kita akan khusus membahas tentang sel laminat. Rules yang kita gunakan adalah dari BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, volume 5, khusus untuk rules untuk kapal fiberglass reinforced plastic, edisi tahun 2016. Sebelum kita masuk ke perhitungan konstruksi lambung, dalam hal ini sel laminat, kita coba pahami dulu pengertian atau definisi dari dimensi konstruksi atau dimensi perhitungan. Di section 1 general ini salah satunya membahas tentang scope daripada definisi dimensi di dalam perhitungan kapal fiberglass untuk rules BKI di volume 5 ini. Jadi yang dimaksud dengan length of ship atau panjang perhitungan di rules ini adalah panjang kapal yang dihitung secara horizontal dalam meter pada garis muat ya, dari sisi terdepan haluan sampai sisi belakang sisi belakang dari rudder post kalau kapalnya memiliki rudder post, atau kalau kemudinya adalah komodi gantung, maka perhitungan L-nya adalah sampai ke aksis daripada poros kemudi ya. Jadi hitungannya dari for perpendiculars, jadi dari FP kemudian sampai ke aksis atau sumbu daripada poros kemudi, sumbu dari poros kemudi. Itu untuk perhitungan L-nya. Atau jika kapal-kapal tipe cruise, misalkan untuk kapal-kapal yang menggunakan outboard engine, ini bisa menggunakan perhitungan sebelumnya yang di atas ini, atau dengan menggunakan formula 96% dari total panjang LWL. Jadi mana yang lebih besar itu yang digunakan. Jadi itu untuk perhitungan length of ship-nya atau panjang kapal. Jadi L perhitungan. Jadi notasi L besar yang digunakan pada rules ini nanti menggunakan ketentuan panjang kapal sebagai yang dijelaskan pada poin ini. Kemudian lebar kapal ini diukur pada bagian terlebar dari kapal, sepanjang kapal diambil bagian terlebar. Kemudian perhitungannya adalah dari sisi starboard port side. Lambung kapal diukur sampai sisi terluar daripada side sail laminate. Jadi kalau kita ingat di kapal baja ini lebih ke lebar ekstrim ya, bukan lebar molded. Jadi memperhitungkan ketebalan daripada lambung kapal. Kemudian depth of ship atau tinggi kapal ini dihitung vertikal dari posisi terendah bottom, atau bisa juga kalau misalkan ada lunasnya, maka baseline daripada nilai H ini atau nilai tinggi kapal diukur dari intersection antara posisi bottom. Jadi kalau garis bottom diteruskan ke bawah sampai ketemu dengan terjadi intersection dengan dengan center line kapal, maka itu disebut sebagai
base point atau baseline untuk perhitungan H. Jadi, sekali lagi, jika garis bottom diteruskan sampai memotong center line, maka titik potong ini sebagai base point untuk perhitungan H. H sendiri diukur sampai sisi atas dari geladak upper deck ya. Di sisi lambung kapal itu sampai ke sisi atas dari upper deck laminate itu digunakan sebagai acuan untuk perhitungan H. Oke, kita akan lanjutkan ke perhitungan sel laminate sebagai berikut. Oke, kita masuk ke perhitungan sel laminate. Jadi di section 7 peraturan BKI tentang kapal fiberglass 2016 ini ditentukan rumusan atau persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung ketebalan daripada lambung kapal. Di section 7 juga diatur, di samping single skin laminate juga diatur terkait dengan sandwich laminate. Tapi kita akan fokus di single skin laminate untuk perhitungan sel laminate-nya. Jadi yang pertama yang ditentukan adalah keel atau lunas. Jadi kalau berdasarkan ketentuan BKI ini di 1.2 disebutkan bahwa panjang daripada di 1.1 ya, 1.1 disebutkan bahwa panjang daripada lunas atau keels diusahakan sepanjang mungkin mulai dari haluan sampai ke buritan sampai ke haluan. Kemudian lebar daripada keel ini itu tidak boleh lebih daripada 0,2 dari lebar kapal. Sementara lebarnya atau girth length-nya itu diatur berdasarkan persamaan B sama dengan 530 ditambah 14,6 kali L konstruksi dalam milimeter. Jadi L-nya dihitung dalam meter, sementara hasilnya nanti keluarnya dalam milimeter ya. Jadi itu adalah lebar daripada keel-nya atau lunasnya. Jadi girth length-nya adalah formula ini. Kemudian bagaimana dengan ketebalan daripada keel? Jadi BKI menetapkan ketebalan keel adalah 9 plus 0,4 kali L konstruksi. Ya, jadi L-nya sesuai dengan perhitungan tadi ataupun definisi tadi. Kemudian hasilnya nanti satuannya adalah dalam milimeter. Ya. Jadi misalkan panjang kapal kalian katakanlah 96%-nya adalah 10 meter, berarti thickness untuk keel-nya adalah 9 ditambah 0,4 kali 10. 9 tambah 4 13 mm minimal. Sekali lagi, perhitungan BK ini adalah perhitungan tebal minimal. Jadi ketika kalian merancang untuk ketebalan lambungnya, untuk perhitungan layer sequence, jumlah lapisan, dan seterusnya, maka harus diperhatikan bahwa tebal yang diminta di sini adalah tebal minimum. Jadi harus diupayakan lebih dari tebal yang diminta. Kemudian itu terkait dengan keel atau lunas. Kemudian kita masuk ke sel laminate. Jadi sel laminate ini dibedakan menjadi dua, yaitu sel laminate untuk side cell dan untuk bottom cell. Jadi sel laminate ini yang di poin C adalah khusus untuk di daerah midship. Jadi di daerah midship ditentukan seperti ini, bahwa untuk side cell ketebalan daripada side cell laminate untuk yang single skin tidak boleh kurang dari formula TS. TS ini adalah tebal side cell. Kemudian
adalah 15 kali A kecil ya. A kecil ini adalah frame spacing, jadi jarak antar gading dalam meter, dikalikan dengan akar syarat kapal ditambah 0,026 kali panjang kapal. Ya. Jadi syarat kapal ditambah 0,026 kali panjang kapal, panjang konstruksi, L konstruksi, itu kemudian di akar kuadratkan, kalikan dengan jarak gading dalam meter, dikalikan dengan 15, ini ketemu tebal daripada side shell. Kemudian bagaimana dengan bottom? Jadi bottom shell laminate untuk single skin construction. Kalau kita lihat tebal bottom yang digunakan formulanya hampir sama dengan formula side shell, hanya saja konstan depannya adalah 15,8. Jadi T bottomnya adalah 15,8 kali frame spacing kali akar syarat ditambah 0,026 L konstruksi. Jadi ada ada perbedaan di side cell-nya dengan bottom cell-nya. Jadi bottom cell lebih besar 0,8 kali ketebalan daripada side cell. Jadi sekali lagi ini adalah kondisi minimal ya. Jadi kondisi minimal dari permintaan BKI, standar BKI untuk penentuan ketebalan. Jadi berdasarkan perencanaan memang tidak boleh kurang dari ketebalan yang diminta oleh BKI ini. Jadi ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk menentukan layer sequence, termasuk juga jumlah lapisannya. Katakanlah misalkan side cell-nya adalah ketemu 5 mili, maka kalian bisa breakdown 5 mm ini untuk dirancang jumlah lapisan serat gelas yang digunakan berdasarkan ketentuan ataupun ketebalan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau CSM per 100 gramnya itu adalah 0,25 mili, kemudian woven roofing per 100 gramnya adalah 0,16 mm. Jadi kalau CSM 300 ketebalan airnya setelah dicampur resin akan menjadi 0,75 mm. Jadi serat-serat gelas tersebut yang kemudian dirancang, ditata untuk mencapai ketebalan yang disyaratkan oleh BKI ini. Ya, jadi jangan lupa untuk memperhatikan susunan layer sequence-nya. Jadi CSM yang pertama, kemudian diikuti bisa CSM atau WR, jadi WR diapit oleh CSM, demikian seterusnya sampai ketebalan yang disyaratkan PKI. Jadi masing-masing spek serat gelas, CSM 300, 450, kemudian woven roofing 600 dan 800 itu memiliki spek ketebalan akhir setelah menyatu dengan resin. Nah, spek ketebalan air dari masing-masing serat gelas ini yang bisa kita gunakan sebagai input untuk menentukan layer sequence sehingga ketemu ketebalan daripada yang disyaratkan oleh BKI. Oke, tadi kita bahas tentang perhitungan ketebalan lambung baik side cell maupun bottom cell, termasuk juga lunas atau keel. Kemudian ini berikut di section 8 adalah perhitungan untuk tebal deck atau geladak ya. Di section 8 ditentukan bagaimana kita menghitung ketebalan daripada deck laminate. Jadi di poin 8B minimum thickness of deck laminate. Kalau kita menggunakan longitudinal frame di bawah geladak, maka
formulanya adalah ini. Ya, jadi 4,8 kali A atau frame spacing. Dalam hal ini longitudinal beam spacing kalau kita menggunakan longitudinal frame untuk geladaknya dikalikan dengan akar P. P di sini adalah beban geladak yang dihitung berdasarkan berat daripada beban per meter square per meter persegi di geladak. Jadi diambil yang terbesar. Itu digunakan untuk perhitungan. Kalian bisa mengecek di poin B.3 untuk beberapa alternatif atau definisi daripada beban geladak. Jadi sekali lagi untuk ketebalan geladak tergantung daripada arah penguatan. Kalau dia longitudinally frame, jadi ada penguat memanjangnya di bawah geladak, maka rumusannya adalah 4,8 kali jarak gading kali akar daripada beban geladak. Kemudian kalau misalkan beamnya ataupun balok geladaknya adalah transversal, ya, jadi melintang, konstruksi melintang untuk beamnya, balok geladaknya, maka ketebalan daripada geladak adalah 5,8 kali jarak beam. Jadi ini harusnya transverse beam ya. Beam kemudian dikalikan dengan akar dari beban geladak. Kemudian untuk ketebalan daripada declaminate selain daripada midseat part, maka ketebalannya menggunakan poin ini. Ya, jadi 4,2 kali A kali akar beban geladak. Ini A yang digunakan tergantung dari beam yang digunakan. Jadi kalau melintang berarti pakai yang cara transfer frame. Kalau yang panjang berarti jarak longitudinal beam. Oke. Jadi demikian sedikit perhitungan tentang ketebalan daripada lambung kapal, baik itu tadi sempat kita bahas terkait dengan side sail, kemudian ada bottom sail, keel, dan yang terakhir ini adalah geladak. Silahkan kalian elaborasi dari aturan Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2016 terkait dengan lambung kapal yang terbuat dari material fiberglass reinforced plastic. Untuk mencoba perhitungan konstruksi, silahkan kalian menggunakan kapal yang sudah kalian tetapkan dimensinya untuk menghitung konstruksi dari kapal fiberglass yang dimensinya sudah kalian tentukan. Oke, sekian dari saya untuk topik kali ini. Terima kasih.